Bareskrim Mabes Polri sudah meminta untuk datang. Namun saya sendiri juga nggak mengerti, bingung jadinya. Bingungnya apa? Saya kan jelas mundur sebagai pengurus. Lalu saya mengatakan kalau mundur sebagai pengurus artinya kan hartanya itu tetap ada. Bukan akhirnya mundur sebagai pengurus seluruh harta hilang. Itu yang saya katakan. Tapi akhirnya katanya, oh ini kita lihat ada yang lain kan, saya ada lagi, saya mempertegas lagi. Saya mundur sebagai pengurus dan hak saya tetap ada sebagai istilahnya pesiro pemanditan. Akhirnya dia bilang, itu yang menentukan. Dan untuk itu datangkanlah saksi dari Bluebird. Ya pasti saksi dari Bluebird akan bohong. Apalagi itu saksi tukang bohong lagi. Saksi itu dulu juga bohongnya itu keterlaluan. Lalu harus itu yang jadi andalan untuk menentukan nasib saya. Kan saya jadi bingungnya udah nggak tahu tuh apa tujuannya. Apakah memang begitu peraturannya, di mana ya pasalnya pasal berapa, undang-undang nomor berapa. Apakah investor asing berani datang kalau kita mundur? Biasanya mereka sekalian invest, sekalian jadi direktur. Bagaimana kalau mereka mundur sebagai direktur, seluruh hartanya ikut diambil? Kalau lupa menulis, harta saya jangan diambil loh. Kan agak bagi saya aneh. Tapi ya nggak tahu lagi, kita lihat aja kelanjutannya. Karena ini belum sampai dibuat tertulis. Saya kalau di mata saya mundur sebagai pengurus artinya hartanya tetap. Tapi ini kok bisa gitu jadi satu kesatuan, kecuali kalau kita mengatakan memang harta saya jangan mundur kan. Dan kok jadi musuhnya menentukan. Dari kepolisian minta datangkan saksi dari Bluebird. Aduh bagaimana, jadi saya juga bingung jadinya, betul-betul nggak tahu ada apa sebetulnya. Tapi ya saya coba, saya teruskan. Kalau memang peraturannya begitu, saya yakin kalau nanti berita masuk berita luar negeri itu banyak sekali akan mempengaruhi bahwa orang batal untuk invest di sini. Apakah itu penekanan atau memang Indonesia punya peraturan yang aneh, atau penyelidiknya tidak mengerti, atau salah mengucap, itu kan belum tahu. Saya masih tunggu semua apa yang akan terjadi. Pak Kamarudin tetap ikut, coba ya memang juga berpikir, tapi Pak Kamarudin lebih optimis, musuh pun akan membela saya. Itu yang saya pikir saya harus menjelaskan bahwa itu musuh yang jahat. Kalau musuh yang netral masih nggak apa-apa, tapi itu musuh yang jahat. Pak Kamarudin kan nggak tahu orangnya, saya kan tahu orangnya, statusnya belum selesai dan belum dibuat tertulis. Kalau saya disuruh membuat tertulis bahwa saya mundur sebagai pengurus dan artinya harta saya juga hilang, saya tidak mungkin akan menandatanganinya. Dan anehnya kan ada siapa yang akan jadi penyidik, siapa kasuditnya, itu kok bisa diganti gitu tiba-tiba. Siapa mengganti? Permintaan siapa semua ini? Ada lagi? Tahu, tapi itu bagi saya kan janggal. Wajar aja bahwa saya merasa janggal. Ya nanti tinggal menilai lah apakah akhirnya memang keluar sebagai pengurus semua harta hilang. Nanti lama-lama pembantu keluar, semua barang harta dia juga diambil juga oleh majikannya. Jadinya kan nantinya begitu kalau sudah sambung menyambung. Tapi belum tahu lah bagaimana ini. Ya saya berjuang, tetap berjuang. Saya nggak tahu optimis atau tidak, tergantung yang akan datang. Ya yang ingin saya sampaikan supaya perkara ini diolah seadil-adilnya. Kalau memang bukan hak saya, diberitahukan pasal berapa dan masyarakat perlu tahu
untuk hati-hati, jangan mau jadi direktur. Kalau jadi direktur tapi nggak punya saham, mungkin harta pribadinya diambil sebagai pengganti. Itu kan nggak tahu juga. Kan ini ada sesuatu yang aneh.